Dam lahir demi kedaulatan atas kekayaan alam Aceh. Pada 1971, para petinggi perusahaan minyak dan gas alam asal Amerika Serikat, Mobil Oil, bergembira karena menemukan tambang baru di Arun, Aceh Utara. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk membangun pabrik baru dan memulai eksploitasi di lokasi tersebut. Pekerjaan ini bisa lancar sebab mereka menjalin kongsi dengan militer Indonesia yang saat itu menjadi bagian penting dalam rezim Orde Baru. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. 6 tahun kemudian terjadi sebuah serangan bersenjata yang menghentikan operasi pabrik untuk sementara. Beritanya tersebar cepat hingga ke ibu kota Jakarta akibat ada seorang insinyur asal Amerika Serikat yang meregang nyawa, sementara satu lagi orang luka parah. Dalam peristiwa tersebut kemudian diketahui bernama Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kelompok bersenjata yang bergerilya melawan pemerintah Republik Indonesia itu di bawah komando Tengku Hasan Muhammad Ditiro alias Hasan Tiro. Bibit perlawanan di Aceh telah ada sejak 1800-an. Ketika wilayah tersebut menjadi kerikil dalam upaya pembulatan tanah penjajahan oleh Belanda. Orang-orang Aceh terkenal keras kepala dalam mempertahankan tanah leluhurnya. Mereka adalah salah satu daerah terakhir yang menyerah pada pemerintah kolonial. Itu pun setelah terjadi perang Aceh yang brutal dan berlangsung sepanjang 3 dekade 1873 sampai 1904. Saat Indonesia merdeka, Aceh dimasukkan menjadi salah satu wilayah. Rakyat Aceh berjasa besar bagi Republik lewat sumbangan dana untuk pembelian pesawat terbang Saulawa, pesawat pertama yang dimiliki Indonesia. Tapi keputusan Jakarta pada 1950 yang menurunkan status Aceh menjadi karisidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara menyulut kekecewaan. Akibatnya Tengku Daud Beureweh, tokoh terkemuka Aceh dan bekas gubernur militer di masa revolusi, menyatakan perlawanan terhadap Jakarta. Ia lalu menyatakan bergabung dengan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia (DITII) pimpinan SM Kartosuwiryo. Sebenarnya sebelum Daud mengobarkan perlawanan, ia adalah tokoh pendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada akhir 1945, sempat terjadi pertentangan antara mereka yang mendukung Indonesia dan orang-orang yang berpihak ke Belanda. Para ulama Tengku yang bergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh Pusat pimpinan Daud berkonflik dengan kalangan bangsawan Tengku yang pro-Belanda. Konflik ini memicu revolusi sosial yang dikenal dengan nama Perang Cumbo dan dimenangi kalangan Tengku. Faktor-faktor tersebut makin menambah kekecewaan Daud dan mempertebal keyakinan untuk melakukan perlawanan. DITI Aceh memang berhasil dijinakkan pemerintah pada 1962, tapi bara konfliknya tidak pernah benar-benar padam. Presiden Soekarno kemudian memberikan status daerah istimewa kepada Aceh untuk meredam perlawanan. Dengan status ini, Aceh berhak mengatur agama, hukum adat, dan perkara seputar dunia pendidikan. Hasan Tiro melanjutkan perlawanan Daud Beureweh. Daud Beureweh masih bergerilya hingga awal 1962. Akan tetapi, estafet perlawanan selanjutnya lebih banyak diinisiasi Hasan Tiro.
Ia tinggal di New York sejak awal 1950-an untuk bekerja di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Departemen Khusus Urusan Indonesia. Pada 1953, Tiro yang sangat menggemari Coca-Cola kembali ke Aceh untuk mendukung perjuangan Daud Beureweh. Dan jelang pertengahan 1970-an, ia kian mantap mengkonsolidasi rekan-rekan seperjuangannya. Pada 4 Desember 1976, GAM secara resmi berdiri. Hasan Tiro mendeklarasikan perlawanan kepada pemerintah Indonesia di perbukitan Halinun Pidi dan mengangkat dirinya sebagai wali Nanggro kepada negara. Visinya adalah romantisme masa lalu ketika Aceh berdiri sebagai negara independen. Ia menyatakan dengan tegas bahwa telah terjadi penyerahan kedaulatan tanah nenek moyang secara ilegal dari Belanda selaku kolonialis lama kepada Jawa sebagai kolonialis baru. Romantisme itu terutama mengacu kepada kejayaan masa lalu Kerajaan Aceh pada zaman Iskandar Muda. Dalam Kerajaan Aceh zaman Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636. 2008, sejarawan Dennis Lombat menunjukkan betapa sejahteranya Aceh di masa itu. Bahkan Aceh adalah salah satu kerajaan Asia pertama yang memiliki hubungan diplomatik dengan kerajaan Belanda. Masa kejayaan itu dikenang dengan perasaan nostalgia. Namun di sisi lain, seperti diungkap Otto Samsudin Ishak dalam Aceh Pasca Konflik, Kontestasi 3 Varian Nasionalisme 2013. Orang Aceh merasakan kegetiran pada saat bersamaan ketika menyaksikan realitas Aceh mutakhir. Romantika kegemilangan masa lalu hadir serempak bersama pengalaman kepahitan menghadapi konflik berkepanjangan hanya diselingi jeda relatif singkat. Motivasi utama Hasan Tiro selama bergerilya bersama GAM adalah isu kedaulatan sumber daya alam Aceh. Ini juga sekaligus dijadikan strategi penarikan dukungan massa. Masih dalam deklarasi perlawanannya, Tiro mengatakan Aceh kian miskin di bawah kolonialisme Indonesia karena angka harapan hidup berada angka 34 tahun dan terus menurun. Ia juga mengkritik Jakarta yang tak tahu terima kasih karena sejak merdeka telah menerima pendapatan yang luar biasa dari eksploitasi gas alam Aceh. Nilainya diklaim mencapai 15 miliar dolar per tahun yang dikecam Tiro hanya untuk membangun Jawa. Melalui metode fact-checking, Ros memaparkan bahwa yang dikatakan Tiro soal angka harapan hidup dan keuntungan sebesar 15 miliar dolar itu keliru. Namun ia ditarik dengan strategi penarikan dukungan massa Tiro yang tak menyebut soal Aceh yang berasaskan politik Islam. Isu yang justru jadi bahan bakar perlawanan Daud Beureweh. Menurut Rus, Tiro khawatir jika isu negara Islam akan mengalienasi dukungan internasional terhadap GAM. Sejarah mencatat, hampir tak ada gerakan separatis yang mendapat dukungan dari luar negeri. Tiro justru fokus dengan status Aceh sebagai penghasil gas alam terbesar di Indonesia. Di dekat kota Lok Sumawe, misal, ada tambang gas yang menghasilkan keuntungan hingga 2-3 miliar dolar per tahun untuk diekspor selama 20-30 tahun. Meski berhasil membuka lapangan pekerjaan baru, proyek eksploitasi gas alam oleh perusahaan asing dan negara dinilai banyak warga Aceh belum cukup untuk mempekerjakan, apalagi mensejahterakan orang lokal. Mobil Oil juga kenyataannya lebih banyak merekrut orang-orang dari luar Aceh, terutama Jawa, dengan alasan kemampuan, pengalaman lebih. Hasan Tiro pernah merasakan sendiri bagaimana ia tersingkir dari perebutan eksploitasi gas alam. Menurut Rus, pada 1974 Tiro mengikuti telang proyek pembangunan pipa gas alam di Aceh, namun kalah dengan Bechtel firma asal Amerika Serikat. Tuduhan yang berkembang kemudian adalah kegagalan lolos tender itulah yang memicu penyerangan.
perdana GAM ke pabrik mobil oil di Arun pada 1977. Hal ini dibantah Murizal Hamzah dalam Hasan Tiro, Jalan Panjang Menuju Damai Aceh 2014. Benih-benih perlawanan Tiro katanya sudah tumbuh sejak 1960-an. Tapi bagaimanapun juga serangan tersebutlah yang memicu perlawanan balik dari pemerintah Indonesia. Jakarta merasa investasinya di Aceh akan terganggu dengan keberadaan GAM. Tiro dan para pengikutnya tentu saja bukan lawan yang sebanding karena kalah jumlah personil dan persenjataan. Anggota GAM banyak yang mati, penduduk sipil yang dituduh mendukung GAM turut jadi korban, dan pada 1979 Tiro terpaksa melarikan diri ke luar negeri. Gelombang pertama perlawanan GAM menurut pembabakan Michael Ross akhirnya padam. Perlawanan penuh kekerasan. Gelombang kedua datang pada pertengahan tahun 1980. Personel GAM yang kembali dari pengasingan merekrut para anggota baru untuk diberi pelatihan militer sebagai mereka pernah berlatih di luar negeri. Beberapa ada yang dilatih militer di Libya. Negara sosialis di bawah komando Muammar Gaddafi itu, plus Iran dan sejumlah negara serta lembaga donor lain, membantu pendanaan dan persenjataan GAM dalam gelombang perlawanan kedua ini. GAM pun tampil lebih solid dan kuat di medan gerilya. Di fase ini personel GAM kembali memakai sentimen kedaulatan sumber daya alam. Mereka menyebarkan propaganda bahwa gas alam dan kekayaan lain di tanah Rencong dieksploitasi di depan mata orang-orang asli yang tak kebagian apa-apa serta tetap miskin. Sementara para pendatang makin kaya, propaganda inilah terbukti efektif dan perekrutan bisa berjalan baik, terutama untuk target laki-laki di pedesaan. Perlawanan balik dari pemerintah Indonesia di gelombang kedua lebih berdarah-darah. Sampai pertengahan 1990-an, 200-750 kombatan GAM berhadapan dengan tentara Indonesia yang jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak. Pemerintahan RI juga menetapkan Aceh sebagai daerah operasi militer DOM, menerjunkan pasukan kontraterorisme khusus. Eskalasi konflik meluas, sekaligus membuat jumlah korban luka-luka, pengusiran dari tempat tinggal, serta meninggal lebih banyak dibanding perlawanan gelombang pertama. Pihak yang paling nelangsa adalah warga sipil yang dilabeli sebagai status pengkhianat oleh kedua pihak yang bertempur. Menurut berbagai versi, total korban jiwa berada di kisaran 2.000 sampai 10.000, baik dari kelompok milisi maupun warga sipil. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai GAM lahir dari kedaulatan atas kekayaan alam Aceh. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.